Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita kembali bertemu dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana untuk di video kali ini Pak Aris akan membahas materi pada modul spekta, tepatnya untuk pelajaran bahasa Indonesia pada tema 5 subtema 1. Untuk membuka kegiatan ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk terus berkarya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan kalian buka modul spekta untuk bahasa Indonesia pada halaman 31. Soal nomor 1. Berikut ini yang tidak termasuk unsur sebuah cerita. Jawabannya adalah judul. Untuk soal nomor 2 sampai dengan 4, tersaji sebuah bacaan tentang Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Silakan kalian baca lebih dahulu. Setelah membaca teks tersebut, perhatikan soal nomor 2. Pokok pikiran teks tersebut yaitu yang A. Raja Mulawarman mempunyai hubungan baik dengan kaum Brahmana. Nomor 3, tokoh utama pada teks tersebut adalah Raja Mulawarman. Perlu diketahui anak-anak bahwa Raja Mulawarman itu adalah raja ketiga dari Kerajaan Kutai setelah Raja Kudungga, kemudian Aswawarman, dan baru Mulawarman. Nomor 4, para pendeta Hindu membuatkan prasasti berbentuk yupa untuk Raja Mulawarman karena Raja Mulawarman melindungi agama Hindu dan memberi banyak hadiah kepada kaum Brahmana. Untuk soal nomor 5 dan 6, tersaji bacaan dengan judul Raja Balaputra Dewa. Silakan kalian baca dengan seksama. Nomor 5, dilihat dari prasasti Nalanda tahun 860 Masehi, Raja Balaputra Dewa sebenarnya merupakan seorang raja dari Kerajaan Shailendra Mataram, Jawa Tengah. Nomor 6, berikut ini yang bukan termasuk jasa Raja Balaputra Dewa saat menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya, yaitu menaklukkan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Jawa Barat. Lanjut untuk soal nomor 7 sampai dengan 10, tersaji teks bacaan dengan judul Pangeran Diponegoro. Silakan kalian baca dengan seksama. Anak-anakku, Pangeran Diponegoro bukanlah pahlawan yang asing bagi kita. Di dinding sebelah utara ruang kelas Muhammad Yamin terpampang gambar beliau. Beliau adalah salah satu pahlawan besar yang membuat Belanda cukup kewalahan karena perlawanan yang beliau lakukan. Nomor 7, tokoh utama yang dibahas pada teks di atas adalah Pangeran Diponegoro. Nomor 8, pokok pikiran teks tersebut yaitu
Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan yang berjasa bagi bangsa Indonesia. 9. Perang Diponegoro sendiri berlangsung selama 5 tahun, yaitu antara 1825 sampai 1830. Soal terakhir untuk pilihan ganda nomor 10. Kalimat pertanyaan berikut ini yang jawabannya tidak terdapat dalam bacaan, artinya memang tidak ada. Yaitu yang do, bagaimanakah keadaan saat Pangeran Diponegoro bersama rakyat Indonesia melawan pemerintah Hindia Belanda. Baik anakku, kita sekarang beralih ke angka Romawi 2, soal isian singkat. Nomor 1. Guna menemukan informasi penting pada teks, kita harus membaca secara intensif. Nomor 2. Cara penyajian informasi dalam bentuk diagram disebut peta pikiran. Saya ulang, disebut peta pikiran. Soal 3 sampai dengan nomor 5 berhubungan dengan bacaan yang membahas tentang tokoh pahlawan Sultan Hasanuddin. Soal nomor 3, perhatikan bacaannya pula. Tokoh yang dibicarakan pada teks di atas adalah Sultan Hasanuddin. Nomor 4, latar belakang teks di atas. Latar itu ada 2, yaitu tempat dan waktu. Nah, jawabannya yaitu Makassar 12 Januari 1631. Ada di bacaan anak-anakku. Makassar 12 Januari 1631. Nomor 5. Tema teks tersebut adalah sejarah hidup Sultan Hasanuddin. Sejarah hidup Sultan Hasanuddin. Kita ke angka Romawi 3. Di awal soal uraian ini tersaji bacaan yang membahas tentang tokoh Gajah Mada. Nomor 1. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Jawabannya pasti Gajah Mada. Nomor 2. Apa tema yang tepat dari cerita tersebut? Sejarah awal Gajah Mada. Sejarah awal Gajah Mada. Untuk soal nomor 3 sampai dengan 5 tersaji bacaan tentang Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat. Perhatikan soal nomor 3. Sebutkan sifat-sifat Raja Purnawarman yang patut kita tiru atau teladani berdasarkan teks di atas. Apa jawabannya? Beliau memiliki beberapa sikap mulia, yaitu kepedulian,
pada masyarakat atau rakyatnya. Jadi baris ulang, kepedulian pada masyarakat atau rakyatnya. Nomor 4, apakah sikap Raja Purnawarman sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila? Baris ulang, apakah sikap Raja Purnawarman sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila? Jawabannya ya. Berilah pendapatmu. Ya, ini berarti ada alasannya, yaitu karena rakyat Tarumanegara, saya ulang, ya karena rakyat Tarumanegara ia pimpin dengan bijaksana. Soal terakhir, nomor 5. Tuliskan pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut. Namanya pertanyaan bisa kita menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, berapa, dan lain sebagainya. Nah, di sini Pak Aris contohkan salah satu contoh kalimat pertanyaan yang mengacu pada bacaan tersebut adalah berapa panjang aliran sungai Gomati. Baris ulang, berapa panjang aliran sungai Gomati. Demikianlah anak-anakku untuk materi bahasa Indonesia pada tema 5 subtema 1 di modul spekta kalian. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap jaga kesehatan selalu, utamanya saat ini, saat musim hujan telah tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.